Kalian tahu, Deddy Sitorus baru-baru ini menyampaikan bahwasannya kandang banteng di Jawa Tengah sudah pindah ke Jakarta. Kalian bilang dulu sama Deddy Sitorus, itu pindah atau cuma sekedar berkunjung? Karena kalau namanya pindah, cabut kakak dari Jawa Tengah, masuk kakak Jakarta. Itu namanya pindah. Tapi kalau belum cabut kakak dari sana, itu mana tahu cuma berkunjung atau cuma sekedar piknik. Pede banget sih lo. Sorry ya. Deddy Sitorus kok pede banget sih lo. Kalapa. Ya, tahu kalian dasarnya apa katanya? Nggak apa-apa kami kalah di Pulau Jawa di semua tempat. Yang penting kami menang di Jakarta. Asik. Deddy Sitorus, siapa bilang kalian menang? Sebelum ada keputusan dari KPU tanggal 16 Desember ini belum bisa dikatakan menang. Loh Pung, mereka itu unggul loh Pung di Jakarta. Unggul belum tentu menang. Ya, Loh unggul gimana belum caranya tentu Pung? menang. Unggul belum tentu menang. Namanya unggul sudah pasti menang. Betul, kalau pasangan calonnya 2. Nah ini pasangan calon 3. Kalau pasangan calon 3 atau lebih, ya ada peraturan KPU yang mengikat. Apa itu? Pasangan calon dinyatakan menang ketika mereka mendapatkan perolehan suara 50% plus 1. Itu baru dikatakan menang. Gitu loh. Nah kalau di Sumatera Utara contohnya, ya Sumatera Utara, Bobi unggul daripada Edi Rahmayadi, menang. Jadi bedakan dulu ya kalimat unggul dan menang ya. Jawa Tengah, Ahmad Lutfi unggul daripada Andika Perkasa, menang. Banten, Andra Soni unggul daripada Airin, menang. Karena apa? Karena cuma 2 paslon. Dan itu pun juga bisa dipastikan mereka menang. Karena apa? Selisihnya jauh. Gitu loh. Kayak contohnya Bobi Nasution. Dia dapat 62%. Ya, 62%. Edi Rahmayadi 38%. Itu kan jauh. Setengah ya. Kan begitu. Begitu juga yang ada di Jawa Tengah. Kan begitu. Ya si Bapak Lutfi pernah dapat berapa? 58%. Nah Andika Perkasa 42%, jauh. Andra Soni begitu juga, jauh. Nah makanya bisa dipastikan mereka menang. Karena apa? Ya, karena memang betul ya. Karena gini, kan semuanya itu kan Pung, nggak bisa juga kita tentukan menang. Karena apa? Karena semuanya kita melihat dan juga kita akan mendengar pengumuman dari KPU. Kan begitu, tanggal 16 Desember nanti. Betul memang. Tapi sekarang begini, suara masuk rata-rata sudah 100%. Margin error itu cuma sekitar 1-2%. Nah kayak Sumatera Utara contohnya, 62%. Margin error katakanlah 2%. Dikurangi 62 jadi 60, tetap menang. Ahmad Lutfi begitu juga. Katakan margin error 2%. Dari 58% ke 56 tetap menang. Jadi begitu. Beda halnya dengan Jakarta. Gitu loh. Jakarta ini tahu nggak kalian? Ini suaranya Pramono Anung memang betul 50,07 dan 50,7%. Kan begitu. Loh berarti sudah bisa Pung dinyatakan menang, belum tentu. Loh Pung ini dari tadi belum tentu. Memang belum tentu. Karena apa? Itu kan versi quick count. Loh kok Opung sekarang tidak percaya quick count? Percaya kalau selisih suaranya jauh. Ya, masuk akal. Loh, suara selisihnya Pramono Anung itu jauh loh, Pung. Pramono Anung 50 sekian persen, sedangkan siapa cuma 42%, Pung. Berarti itu kan jauh. Betul memang suara Pramono Anung jauh dengan Ridwan Kamil. Masalahnya Pramono Anung itu beda tipis dengan standar yang diberikan KPU. Kecuali kalau di daerah Jawa Barat, seperti nomor 4, eta teh 44 gulipat Bapak Aing ke Kang Deddy Mulyadi dapat 60%. Kalau 60%, calon di sana ada 4, sudah pastikan menang. Karena sudah 50 plus 1, bukan cuma 50 plus 1, 50% plus 10%. Begitu juga Khofifah Indar Parawansa, ada 3 calon di situ, ya. Jadi dia dapat 57%. Kalaupun margin errornya 2%, 55% masih menang. Gitu loh. Nah Jakarta belum bisa dikatakan menang. Karena apa? Kita tunggu tanggal 16 nanti. Alah banyak kali cerita Pupung sentimen. Gak ada untungnya aku sentimen. Ya, kita kan mengungkapkan kebenaran kan begitu. Nah, sekarang yang jadi masalahnya ya, dari kubunya Pramono Anung, mereka itu sedang membangun opini publik bahwasanya mereka itu sudah dipastikan menang 1 putaran. Kan begitu ya. Dan bisa dikatakan mereka layakan dilantik menjadi gubernur. Sekarang begini, dalam sebuah permainan profesional ya, yang menentukan skor bukan pemain tapi wasit. Sampai di sini paham? Paham. Pramono Anung sama dengan Ridwan Kamil sama-sama pemain. Wasitnya siapa? Wasitnya KPU. Kita tunggu hasil dari KPU. Loh kenapa yang lain gak ditunggu? Karena yang lain itu selisih jauh. Nah ini dia cuma 50, sekian persen. Kalau ada margin error, nggak usah 2%, 1% aja.
Katakan 50,7%. 1% margin error. Berarti kan sudah 49,7%. Berarti apa? Sah 2 putaran. Kan begitu kan? Itu pikiran simpelnya. Jadi jangan kita itu dibodoh-bodohi. Kan begitu ya. Jadi sekarang ini aku nggak ngerti apa maksud dari Pramono Anung mendeklarasikan kemenangan. Kalau aku bilang sih belum pantas untuk dideklarasikan kemenangan, dan juga Deddy Sitorus juga belum bisa, harusnya dipastikan kandang banteng pindah ke dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta. Belum bisa. Karena apa? Kita tunggu nanti tanggal 16%. Kalaupun ini aku disclaimer ya. Kalaupun tanggal 16% nanti nyatakan bahwasanya Pramono Anung menang 1 putaran, tidak apa-apa, kami pun turut berbangga. Kan begitu. Nah, sekarang ya, kita akan bahas yang pertama. Kenapa harus dibangun opini publik ya? Karena apa? Yang pertama ya, mereka itu sedang menstimulasi diri bahwasanya mereka lah pemenang ya. Ya, afirmasi. Saya menang. Berharap supaya tanggal 16 betul-betul saya menang. Padahal mereka harus tahu bahwasanya ada penghitungan berjenjang dan juga akan ada rekap yang mereka periksa di tingkat dari kecamatan naik ke Kota Madia, dari Kota Madia masuk ke tingkat provinsi, kan begitu ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, mereka sengaja membangun opini bahwasanya mereka itu sudah bisa dipastikan menang 1 putaran, karena ketika nanti KPU menyatakan ada bukan kemungkinan tapi menyatakan dan juga memutuskan bahwasanya di Jakarta 2 putaran, berarti mereka itu sedang menarik kepercayaan masyarakat ya, bahwasanya KPU sedang main curang, kan begitu ya. Dan itu artinya apa? Itu artinya kepercayaan masyarakat terhadap KPU sedang diuji. Apakah masyarakat sekarang ini sedang percaya, mau lebih percaya kepada KPU atau kepada Pramono Anung, katakanlah PDIP. Kan begitu ya kan? Sekarang kalau misalnya betul-betul KPU lihatlah ada margin error, ternyata cuma 49,9999%. Cuma 0,00001 selisihnya ya, ternyata dan dinyatakanlah diputuskan tap Jakarta 2 putaran. Nah, masyarakat yang sudah terbangun opininya bahwasanya mereka dapat 1 putaran, mereka akan dengan mudah menuding bahwasanya KPU sedang bermain dengan pemerintah. Itu maksud dan tujuannya ya, kan begitu. Dan mereka akan mengatakan bahwasanya partai kami terzolimi, ada campur tangan kekuasaan, ada intervensi dari Jokowi. Apa-apa yang disalahkan Jokowi. Karena apa? Mereka nggak berani mempersalahkan Prabowo. Ya, mereka mencoba membangun opini publik lagi bahwasanya mereka adalah partai yang dizolimi, dijegal, ya, diusahakan untuk tidak bisa berkembang, diusahakan untuk memang tumbang dan tenggelam, kan begitu? Ya, dibangun lagi opini publik. Padahal kan tidak seperti itu. Ya, semuanya itu harus berjalan dengan semestinya. Semuanya itu harus berjalan sesuai dengan undang-undang KPU. Ya, itu dia. Itu dari sudut pandang motivasi mereka mengatakan bahwasanya mereka menang. Kalau itu nggak usah, jujur aja aku bilang sama kalian ya. Mereka sekarang itu menyatakan diri menang, aku bilang terlalu dini. Itu udah biasa. Loh, kenapa udah biasa? Sedangkan Ganjar pun juga 16% mereka katakan menang. Apalagi 50%. Nggak apa-apa. Itu sudah tabiat lama. Tabiat lama. Jadi jangan kita ini kayak main bola antar kampung. Tahu kalian main bola antar kampung? Kalau antar kampung main bola nggak pernah ada wasit. Yang bikin skor mereka, yang bikin peraturan mereka. Ya, kadang-kadang bukan cuma pemain yang bikin peraturan, penonton pun ikut-ikut bikin peraturan. Contoh, yang namanya standar permainan bola itu ada 2 babak. Babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit. Apapun hasilnya harus diselesaikan dalam 2 babak. Kalaupun ada injury time, itu tambahan waktu ya, paling cuma sekitar 5-10 menit. Itu kalau standarnya, kan begitu. Nah, kalau di kampung beda. Itu peraturan bisa berubah-ubah, ya kan? Nanti dibilang kalau misalnya standar 2 babak, mereka bikin 3 babak. Kadang-kadang kalau taruhan 1 babak. Kan begitu, biar cepat. Itu dia. Itu berbicara masalah babak. Lain lagi masalah waktu. Mau kadang-kadang mereka bilang udah lah, nggak usah 10 menit. Nah, itu dia kalau misalnya main 10 menit. Ada juga main point. Apa itu main point ya? Kalau main point, siapa yang duluan dapat menggolkan 2, contohnya poin 2-0 atau 2-1, dia pemenangnya. Kan begitu. Nggak peduli mau 5 jam menang, mau 5 jam main, kalau belum ada yang mencapai 2, belum ada yang menang. Ya guys, kita berbicara tentang PD Perjuangan yang dimana mengalami penurunan yang sangat drastis dan fantastis pada pilkada kali ini ya. Bukan hanya pilkada tapi juga pilpres ya. Pilpres mendapatkan 16%, sehingga calon yang diusung kalah. Bahkan lebih menyakitkan, persentasenya di bawah Anies Baswedan. Kemudian
di pilkada juga memang benar-benar PDI Perjuangan ini dihukum oleh rakyat Indonesia ya. Ini tentu karena ulah dan tingkah laku dari kader-kadernya yang di setiap kali perjumpaan selalu menyerang Bapak Jokowi. Jadi sedikit-sedikit mereka salahkan Bapak Jokowi, ya, garamnya habis mereka salahkan Bapak Jokowi, kadernya bela Bapak Jokowi, mereka salahkan Bapak Jokowi. Jadi di mata PDI Perjuangan itu Bapak Jokowi selalu salah ya. Bapak Jokowi tidak pernah benar di matanya mereka, di mata PDI Perjuangan, di mata kader-kadernya. Nah teman-teman, berikut ada sebuah usulan ya, di mana mereka mengatakan kalau bisa ya, logo dari Partai Banteng itu dirubah. Ya, dirubah menjadi apa ya, unta, menjadi unta. Ini menarik juga ya. Saya jadi berpikir begini, kenapa kok bisa ya masyarakat itu mengusulkan agar logo dari Banteng ini menjadi unta? Mungkinkah karena ada keterlibatan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta? Ataukah seperti apa? Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak terkait dengan perubahan logo Banteng jadi unta ya. Dan juga ada sedikit video-video lucu. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang kekalahan Banteng di Jawa. Akhir-akhir ini pilkada telah terlaksanakan dengan aman dan tertib, tapi ada yang mengganjal, yaitu PDI Perjuangan merasa kalah di Pulau Jawa dan terkalahkan. Untuk itu, dari usulan para pendukung Anies supaya logo PDI Perjuangan diganti dengan bukan banteng tapi kepala unta. Itulah usulan dari para pendukung Anies untuk PDI untuk mengganti logonya menjadi bukan banteng tapi unta. Itulah kabar dari saya. Terima kasih. Salam. Asik juga ya teman-teman musiknya. Ini si Toro juga ada. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ini dibuat musik dangdut kayaknya bagus ya guys. Semoga diberikan keadilan. Ya, ini dia pakai musik atas dangdut. praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Jadi ini Kami semua menangis. orkestra pilkada. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Besok ada rapat pembagian bibir baru. Sekian, terima kasih.
Ya ini jalan tanpa arah dan tujuan. Sementara ketemu sama saya pagi hari ini jam 7 persis. Rencana saya berangkat dinas ketemu sama masnya. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Tadi katanya nggak mau mandi. Seger toh habis mandi? Udah berapa lama nggak mandi? Semoga diberikan keadilan Sedih banget sih. atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Semuanya Tidak menangis. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ya, kandang bukan lambang banteng diganti dengan kepala unta. Masuk akal ya? Atau menurut teman-teman bagaimana? Apakah usulan dari anak-anak wabah bahwa lambang banteng ini harus diganti dengan kepala unta ini sesuatu yang tidak masuk akal? Tapi saya kira ini perlu ya, perlu sehingga dukungan anak-anak wabah untuk Pilkada DKI Jakarta semakin mengalir. Ya, PDI Perjuangan kemarin ketika mereka berkampanye ya saat Pilkada di Jakarta, katanya sih di situ tidak ada bendera PDI Perjuangan. Kemudian tidak ada fotonya Ibu Megawati. Ini kira-kira kenapa ya teman-teman? Apakah calon gubernurnya ini Bapak Pramono dan Bapak Rano ini trauma dengan bendera PDI Perjuangan? Trauma dengan gambar Ibu Megawati? Ataukah seperti apa? Ya, kemarin kan kampanye akbarnya itu lebih banyak warnanya orange. Mungkin itu mencerminkan fansnya Persija ya. Saya juga kurang paham. Tapi ya, oke lah. Kita nantikan saja yang dimana katanya Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ya, teman-teman. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Sombong amat. Sombong amat. Sombong amat. Percuma deh. Nanti juga kalau kalah bilang curang ke paslon lainnya. Sungguh sangat kasihan sekali nasib anak abah. Udah capek-capek berjuang, udah rela menggadaikan harga dirinya, tidak dianggap. Dan bisa-bisanya anak abah bergembira dan berbangga hati setelah Pramono dan Duel dinyatakan menang. Bahkan teriaknya paling kencang, mana Jokowi efek, yang ada Anies efek. Padahal si Duel sendiri yang mengatakan bahwa tanpa dukungan Anies dan Ahok pun Pramono Duel dipastikan menang. Mau 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, bahkan berputar-putar, kata si Duel dia akan menang. Bahkan berputar-putar. Anak-anak abah sudah pada sadar bahwa mereka cuma dimanfaatkan, cuma diperas suaranya. Setelah itu dilepeh begitu saja. Bagaimana nih anak-anak abah ya setelah mendengarkan statement dari Bang Dul, terutama buat Batman Power dan Coki yang selalu membangga-banggakan Banteng. Ternyata suara kalian itu tidak diakui oleh mereka. Dari awal kan saya sudah bilang kalian itu cuma dimanfaatkan doang ya. Setelah mereka menang, apakah suara kalian diakui? Tidak ya. Makanya jangan jumawa dan sombong jadi orang. Jangan jumawa dan sombong. Terbuktikan dengan kata-kata saya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak mungkin dari penonton channel ini akan marah dan emosi mendengar ini anak atau wabah melihat ya guys. judul konten Bapak saya ini anak wabah.
logika politik dungu mana yang dipakai Anies Baswedan untuk mendukung Pramono dan Rano? Atau lebih kasarnya saya katakan begini, logika dungu mana yang membuat Anies Baswedan tidak netral di Pilkada Jakarta? Oke, mungkin kawan-kawan yang marah silakan dengar konten ini, simak baik-baik dulu. Dan saya sudah mendengar argumentasi alasan Anies Baswedan bahwasanya dia menjatuhkan pilihannya kepada Pramono dan Rano itu adalah karena Pramono dan Rano inilah yang akan menjalankan programnya khusus bin khusus itu di Kampung Bayam yang kemarin terusir, yang telah ditempatkan dia kemudian diusir oleh PJ Heru. Dan dengan sangat emosional Anies Baswedan menerangkan di Rosi Silalahi di Kompas TV. Dan sangat emosional dia mengatakan hal itu. Yang dia pikirkan mendukung Pramono dan Rano ini adalah masalah Kampung Bayam. Bahwa Pramono dan Rano inilah yang akan menjalankan, menempatkan kembali orang Kampung Bayam yang terusir oleh PJ Heru. Itu, saya setuju dengan alasan itu. Saya sangat setuju. Tapi ini adalah alasan yang bodoh, argumentasi yang bodoh. Kalau dia mendukung Pramono dan Rano saja di sini untuk menjalankan program dan misi dan visinya. Sekarang begini kawan-kawan, secara logis dulu, secara logis. Kalau memang keinginan Anies Baswedan dijalankan melalui Pramono dan Rano, itu harusnya Pramono dan Rano yang menang. Oke? Ini dari segi politik, dari segi etika, dari segi, bukan etika, dari segi logika dulu. Kemungkinan-kemungkinannya, keuntungan-keuntungannya. Oke, dari sini keuntungannya nanti kalau Pramono dan Rano dia akan menjalankan visi dan misi Anies Baswedan masalah Kampung Bayam. Sekarang kita keluar dari hal tersebut. Bagaimana kalau seandainya Anies Baswedan menyatakan dirinya netral dan mendukung seluruh pasangan calon tersebut? Jadi siapapun yang menang, baik Ridho, baik Prano, baik Dharma, program dia akan disisipkannya di situ dengan cara tertentu. Karena begini kawan-kawan, kalau seandainya sekarang Ridho yang menang atau Dharma yang menang, kenyataan memang Prano yang menang sekarang, tapi belum tentu satu putaran, belum clear masalah itu. Oke, bayangkan kalau seandainya Ridho yang menang. Kalau Ridho yang menang karena Anies mengarahkan dukungannya kepada Pramono dan Rano, jelas nanti Kampung Bayam itu bukannya diakomodasi oleh Ridho ini karena udah emosi. Ya, dia tidak mendukung saya habisi ini. Secara logika psikologi politik. Nggak mungkin lah. Dia akan diusir di situ. Lebih parah dibuat oleh Ridho ini kalau dia menang. Dan kita tahu Prabowo tak akan membiarkan Ridho kalah. Apapun ceritanya. Kita tahu Prabowo dan Gibran kemarin itu bagaimana cara menangnya. Anies Baswedan juga menyentil masalah dissenting opinion di MK. Oke? Itu satu. Coba bayangkan. Sekarang Anies Baswedan sebelumnya netral, dia mengatakan dan declare sekarang ini bahwa sebelum pilkada kemarin dia declare begini mengatakannya, saya di pilkada Jakarta untuk anak Abah saya arahkan netral, silakan pilih semuanya, dan saya menitipkan program itu kepada semua paslon. Artinya apa? Anies Baswedan main untuk kesejahteraan Kampung Bayam, dia titipkan semua. Artinya Ridho pun senang, Pramono pun senang, kemudian Dharma pun senang. Kalau seandainya salah satu dari orang itu akan menang, udah pasti program Anies Baswedan akan dititipkan di situ. Minimal begitu. Tapi kalau sekarang seandainya Ridho menang, habis bablas lah visi dan misi Anies Baswedan masalah Kampung Bayam. Ini yang tidak dipikirkan, yang saya katakan logika bodoh dari penasehat politik Anies Baswedan. Dan satu lagi, kalau seandainya Anies Baswedan mendukung calon yang didukung oleh PDIP, jelas-jelas basisnya kita tahu, basis Anies Baswedan ini adalah basis religius, bukan di Jakarta saja, tapi di nasional. Dan kenyataannya sudah banyak yang beralih pilihan dari Anies Baswedan. 212 FPI semuanya udah mengarah ke sana. Dan mau pula Anies Baswedan atau pendukungnya yang masuk mendukung Pramono dan Rano ini dengan narasi propaganda bahwasanya Pramono dan Rano ini akan menumbangkan Mulyono. Yang kita tahu Pramono ini adalah jongosnya Mulyono dengan PDIP. Tidak mungkin menumbangkan Mulyono di situ karena dia sendiri pun adalah orang loyalis dari Mulyono itu.
logika politik mana yang dipakai oleh Anies Baswedan ataupun penasihat politiknya dalam hal ini. Membingungkan kita sebenarnya. Tingkat kecerdasan Anies Baswedan memetakan dan memprediksi perpolitikan ini sebelumnya kita acungkan jempol. Untuk dalam hal ini, saya sebagai pendukung militannya mengatakan saya tidak setuju dengan cara politik Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dia tidak memikirkan kalau dia bergabung dengan PDIP yang jelas-jelas berlawanan dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat dan Aceh yang kemarin secara religius mendukung dia, akan lari dari dia. Dia tidak pikirkan dirinya, tidak pikirkan pendukungnya yang lebih besar. Sebenarnya bisa dia mengambil keputusan yang mutualisme namanya, tidak merugikan salah satu pihak, tidak menyakiti hati perasaan para pendukungnya, dengan menyatakan netral. Itulah prinsip yang lebih hebat, yang lebih tidak bodoh, yang cerdas. Dia bisa menyisipkan programnya semua kan. Ini adalah penggiringan dan propaganda politik yang mana yang dipakai oleh ahli-ahli di belakang sekeliling Anies Baswedan. Bisa temannya, bisa ahli-ahli yang ditunjuknya, bisa tukang hasut. Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kalau Anies Baswedan terus-menerus seperti ini. Sebagusnya Anies Baswedan di pilkada ulang kalau sempat putaran kedua dia harus declare, saya akan bebaskan anak abah lagi. Karena kenyataannya sekarang bagian-bagian dari PDIP mengatakan tidak ada masalah modal Anies Baswedan. Sedikit cuma modal Anies Baswedan yang masuk memenangkan Pramono Anung sekarang itu. Sudah mulai narasinya dibangun seperti itu. Artinya mengecilkan peran Anies Baswedan anak abah di sini di pemenangan Pramono dan Rano. Sudah mulai. Setelah 2 hari setelah pilkada ini, setelah menang Pramono dan Rano, sudah mulai narasinya seperti itu. Artinya harus Anies sadar dulu posisinya itu salah mendukung Pramono dan Rano. Seharusnya dia mendukung ke seluruh dari paslon tersebut. Agar apa? Agar visi dan misinya bisa dilaksanakan siapapun yang menang. Tapi kalau ini cuma satu yang menang, kalau sempat kalah Pramono dan Rano, hancur, tambah dianiaya, tambah zolim lagi. Anies Baswedan yang menzolimi namanya Kampung Bayam, warga Kampung Bayam. Karena dia melawan yang berkuasa. Itu artinya sama saya. Terima kasih, berbeda pendapat kita bisa. Tapi tetap dalam satu kata, mendukung, berjuang dalam kebenaran. Terima kasih. Baru kali ini saya melihat bagaimana anak wabah ini ngamuk, marah. Baru kali ini juga saya melihat anak wabah ngatain si abahnya ini bodoh. Katanya logika politik bodoh mana yang dipakai oleh Anies Baswedan untuk menjatuhkan pilihannya ke Pramono Rano. Ya, nampak ada rasa kekecewaan di situ. Memang kalau kita mendengar ketika seorang Rano Karno yang merupakan calon wakil gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan, di mana dalam sebuah kesempatan Rano Karno mengatakan bahwa kami tidak butuh pendukung Ahok, kami tidak butuh pendukungnya Anies, karena yang memilih kami adalah masyarakat Jakarta. Tentu pernyataan ini akan membuat para pendukungnya Abah ini stres, sakit hati. Makanya tidak heran anak Abah menjadi bulan-bulanan dari si Abah ini menjadi bulan-bulanan dari anak-anak Abah, sampai-sampai mengatain Abahnya ini bodoh. Ya, menurut mereka seharusnya si Abahnya ini netral di pilkada DKI Jakarta, tidak perlu memihak salah satu paslon, ya, supaya visi dan misi si Abahnya ini bisa tersalurkan ketika si Abah sedang memperjuangkan warga Kampung Bayam. Baru kali ini juga saya melihat bagaimana seseorang ya punya visi misi atau dia mendukung paslon itu supaya bisa menitipkan visi misinya. Baru kali ini adalah sebuah sejarah. Ini adalah sebuah perubahan besar yang ada di dunia perpolitikan Indonesia. Komentar teman-teman terkait dengan pernyataan Rano Karno ini seperti apa? Yang nampak seperti tidak menganggap suara-suara dari anak-anak Abah. Kita nantikan saja seandainya Pilkada DKI Jakarta berjalan 2 putaran, apakah anak-anak wabah ini masih mau mendukung pasangan Pramono Rano
ataukah mereka akan netral di pilkada kali ini? Komentar teman-teman, silakan.